Cuk, ada yang bilang umat Islam nyembah batu. Buktinya saling berebut cium batu di Mekah. Maksudnya cium batu Hajar Aswad gitu. Iya, terus kalau lo cium istri lo nyembah istri lo gitu. Kalau lo cium anak lo, maka lo nyembah anak lo juga. Kalau Rossi cium motornya, maka Rossi juga nyembah motornya gitu. Ya juga ya. Ini biar tauhid lo tetap lempeng dan bisa menghargai agama satu sama lainnya, gua kasih penjelasan sedikit. Banyak juga nggak apa-apa, cu. Dikit aja dulu. Jadi gini, kadang kita berasumsi apa yang kita lihat saja. Misalnya, umat muslim cium batu disangka nyembah batu, umat muslim sujud di Ka'bah disangka sembah Ka'bah. Mungkin sama halnya ketika kita melihat orang Yahudi mencium dinding ratapan, kita menganggap mereka menyembah dinding. Padahal dalam kepercayaan orang Yahudi bahwa tembok ratapan ini bait suci. Jadi, berdoa di situ sama artinya dengan berdoa kepada Tuhan. Itu keyakinan mereka. Atau juga dalam keyakinan Kristen, ada perayaan yang disebut Jumat Agung, di mana dalam perayaan ini ada ritual mencium patung Yesus Kristus. Mereka juga berdoa di hadapan patung Yesus, sebagaimana kita lihat di dalam gereja, khususnya gereja Katolik atau Ortodoks. Secara pandangan kita akan beranggapan mereka sedang menyembah patungnya ketika mereka mencium patung tersebut. Padahal, kata mereka, mencium patung itu bukan berarti mereka sedang menyembah berhala atau patungnya, tapi sosok tokoh yang divisualisasikan dalam patung tersebut. Dalam hal ini, Yesus, atau bentuk penghormatan kepada Yesus Kristus. Sama seperti agama Buddha, jika kita lihat mereka bersujud kepada patung Siddhartha, bukan berarti mereka menyembah patungnya, akan tetapi sedang menghormati sosok Siddhartha Gautama. Itu kata mereka. Begitu pula orang di luar Islam, ketika umat Islam sujud di Ka'bah dan mencium Hajar Aswad, mereka beranggapan kita menyembah Hajar Aswad atau Ka'bah. Kita sering menghakimi sesuatu dengan penglihatan kita tanpa mempelajari konteksnya, dan ini berakibat fatal karena kita berasumsi sesuai dengan penginderaan kita saja, yang mana mungkin bisa saja maksudnya bukan kesimpulan apa yang kita lihat. Akhirnya terjadilah kesalahpahaman, khususnya antar lintas agama. Ujung-ujungnya kita saling bermusuhan dan gak bisa ngopi bareng lagi. Jadi dalam hal ini kita harus saling menghargai perbedaan tanpa mengolok-olok satu sama lain. Itu prinsip mereka dan keyakinan mereka, silakan jalani. Begitupun dengan kita. Dalam Islam punya tauhid. Makanya dalam surat Al-Kafirun ayat 6 menegaskan lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini menjelaskan pentingnya seorang muslimin tetap berpegang teguh pada agama dan akidah. Agar tauhid lo tambah lempeng, gue mau cerita sedikit tentang batu Hajar Aswad dan Ka'bah. Dikisahkan kala itu Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan satu ruang kosong ketika membangun Ka'bah, hampir rampung. Ia kemudian meminta Ismail alaihissalam mencari batu untuk menutupi ruang kosong tersebut. Dalam perjalanan mencari batu yang diminta sang ayah, Ismail alaihissalam bertemu dengan Jibril. Dia memberikan sebuah batu hitam atau Hajar Aswad yang paling bagus. Batu tersebut berasal dari India, tempat yang disebut sebagai lokasi turunnya Nabi Adam alaihissalam dari surga. Nabi Ismail dengan senang hati menerima batu dari Jibril dan segera membawanya untuk diberikan kepada ayahnya Ibrahim. Nabi Ibrahim gembira dan mencium batu itu beberapa kali dan diikuti oleh Nabi Ismail. Ada juga perkataan Umar bin Khattab, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Muslim. Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa pula mendatangkan manfaat. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Hajar Aswad juga pernah hilang dari Ka'bah selama sekitar 23 tahun, sebelum akhirnya dikembalikan lagi pada tahun 993 Masehi, menandakan umat muslim bukan menyembah batu. Masa batunya hilang berarti Tuhannya hilang dong. Jadi batu Hajar Aswad mulia karena Allah yang memuliakannya. Rasulullah SAW mulia karena Allah yang memuliakannya. Jadi tetaplah dalam tauhid agar hidupmu dimuliakan Allah. Jadi intinya kita sebagai umat Islam juga harus banyak belajar sejarah para nabi atau sahabatnya agar tidak melenceng jauh dari tauhid. Kita juga biar tambah dekat dengan Rasul, bisa kenal dekat dengan Rasul, bisa dengan membaca buku tentangnya, bagaimana Nabi berjalan, keseharian Nabi dari bangun hingga tidur lagi, dan lain sebagainya. Memang ada buku sebagus dan sedetail itu menceritakan Nabi Muhammad SAW? Ada dong, gua jualan. Nih, gua kasih lihat videonya. Ini buku yang lagi banyak dicari para perindu Nabi. Terjemah Indonesia Kitab Syama'il Muhammadiyah yang direkomendasikan para ustaz. Ada namanya Syama'il Muhammadiyah, kumpulannya Imam At-Tirmidzi. Baca satu demi satu tentang sifat Nabi. Allah, kebayang. Lihat, Anda akan senyum-senyum sendiri. Lihat terus. Anda baca pun senyum. Nah, kalau Anda ingin tahu bagaimana cara kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka kitab yang paling baik untuk dibahas salah satunya ini Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Oh bener juga ya, keren ini bukunya. Gue beli ya, caranya gimana? Gampang, caranya lo tinggal klik keranjang kuning di video ini, tinggal order, udah deh tunggu di rumah. Bukunya sampai. Lo dapat bukunya, dapat ilmunya, manfaat ilmunya tambah dekat sama Allah dan Rasul.